bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dan walaupun kita masih terpisah, pagi hari ini kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Kita mau datang menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu mari kita luangkan waktu kita untuk datang bersekutu manis dengan Tuhan. Kita mau datang agungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kita, mari kita nyanyikan pujian ini. Saya kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Pembukaan akan dibawakan oleh Bapak. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan, tidak lain kehidupan kami yang masih ada,
kami tetap persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali terkumpul dalam ruangan walaupun di dalam rumah ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga bagi sidang Jumat yang pada saat ini Tuhan, sama-sama kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama juga dengan mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengalami kuasa mujizat Allah boleh terjadi di tengah-tengah kami, memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu kuduskan hati kami semua, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk memuji, mengagungkan Engkau. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan orang yang benar. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada sedia melayani kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah jemaat. Tuhan, Engkau layani dan Engkau memberkati mereka. Bangkitkan semangat kekuatan mereka untuk mereka tetap setia memuji dan memuliakan Engkau. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh acara-acara ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, memenjamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Engkau buka jalan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang pertetapkan hati mereka. Bahkan yang mulai undur, tarik kembali dan bawa mereka pada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, lawatilah negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau izinkan itu terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL-nya, pemain musik sampai pada pemberitaan firman Allah, biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang semua datang Tuhan, kami boleh merasakan ada damai, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kesukaan, berikan kepada kami roh kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan bersuka-suka di dalam Tuhan. Amin. Katakan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah
Tuhan izinkan terjadi, kita akan tetap bersuka cita karena damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji-pujian saya tibakan sampai di sini dan kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan 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 Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kita dan yang akan menyempurnakan, mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan kita nyanyikan pujian yang berkata, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar katakan kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu, Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada keluar. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pelayanan selanjutnya diserahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat detik ini Tuhan, kami boleh merasakan tidak kurang suatu apapun. Kami masih boleh menikmati berkat jasmani, terlebih khusus pada saat ini seberapa kami yang berhimpun, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kami mau berhimpun untuk mencari Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Engkau adalah sumber pancaran berkat, akan memperhitungkan segala apa yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau limpahkan kasih karunia menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Pada saat ini rindulah hati kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang suci dan kudus adanya mengajarkan kami banyak hal. Terlebih untuk kami selalu setia mengandalkan Engkau di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami percaya Yesus adalah jawaban di dalam hidup kami. Engkau yang akan meluputkan kami dari masa-masa sulit. Tetapi dalam janji firman-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara jiwa kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi perasaan pikiran kami tatkala jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau tinggalkan keluar tempat ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis adalah walarai. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu ini Tuhan, yang hanyalah manusia biasa. Biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus mengurapi dengan karunia hikmat perkataan dan hikmat marifat Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dibentuk, kami siap Tuhan dikuatkan lewat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua yang di tempat ini dan juga bagi saudara yang ada di rumah. Kita patut bersyukur ya, bencana ini sudah berjalan cukup lama ya, sebulan lebih. Tetapi kalau kita masih boleh ada menikmati hari-hari yang kita lalui, semua karena rencana Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Makanya baiklah dalam keadaan yang seperti ini,
bisa dikatakan masa-masa sulit, namun kita tetap tekun dan setia mencari Tuhan. Baik, kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat pertama saja. Kepada jemaat di Sardis. Saya bacakan. Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, ini adalah suatu kitab nubuatan, atau bisa dikatakan juga ini adalah suatu perkataan dari Rasul Yohanes, di mana dia juga menerima suatu wahyu daripada Allah ketika dia berada di Pulau Patmos. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa hamba Allah ini, atau yang kita kenal dengan Rasul Yohanes, ia mendapatkan suatu wahyu ini bukan dengan hidup yang biasa-biasa saja dalam pengertian hidup dalam kesenangan, tetapi justru dia hidup di dalam suatu penderitaan. Sebab pada masa dia menerima wahyu ini, itu pada saat ketika dia ditangkap oleh Kaisar Domitian, di mana ketika dia ditangkap, dia diasingkan di Pulau Patmos. Namun ketika berada di masa sulit seperti itu, dia mengambil langkah, memanfaatkan waktu itu untuk dia berpuasa 7 hari 7 malam, saudara. Dan ternyata apa yang dia lakukan ini justru membuka tabir rahasia kerajaan Allah, sehingga Yesus memberikan dia suatu kitab wahyu ini. Dan kitab wahyu ini memang disempurnakan ketika dia sudah habis masa tahanan dia di Pulau Patmos. Dia kembali ke Efesus, dan disitulah dia mulai menulis bukunya atau suratannya, yaitu dari Injil Yohanes, terus 1, 2, dan 3 Yohanes, dan terakhir kitab Wahyu, saudara. Dan memang pada awalnya Rasul Yohanes ini, sebelum dia diasingkan, sebelum dia menerima wahyu, dia menyampaikan suatu pelajaran yang lembut dan penuh kasih. Ya, itu seperti yang digambarkan akan dirinya, yang kita kenal bahwa Yohanes ini adalah seorang rasul yang sangat mengasihi Allah. Makanya perawakan dia itu begitu lembut. Namun ketika dia sudah bergumul melewati pergumulan di Pulau Patmos, ketika dia menyampaikan suatu berita tentang wahyu ini, ternyata pelajarannya itu berubah drastis. Bukan berarti tidak murni lagi, saudara, tetapi menjadi pelajaran yang begitu keras, bahkan seperti singa menikas, diibaratkan seperti itu. Dan memang, saudara, kalau kita perhatikan keadaan waktu dialami oleh para rasul pada saat itu, mereka menghadapi para nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu, pengajar dan guru-guru palsu, di mana mereka ini mencoba untuk mengajarkan banyak domba-domba Tuhan, banyak jemaat, untuk membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus, tetapi dengan cara atau pikiran atau akal-akalan mereka. Makanya memang situasi seperti ini, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Waktu dia berada di bumi, dia melayani 3,5 tahun lamanya, dia menemplak setiap para ahli Taurat, kaum Saduki dan Farisi, di mana mereka adalah suatu kelompok yang tadinya dipercayakan hukum Allah. Tetapi karena ternyata mereka ini hanya terlihat kelihatan suci dan kudus adanya dari sebelah luar saja, tetapi bagian dalam mereka, artinya hati mereka itu penuh dengan kebusukan. Artinya dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, dia menemplak kepada ahli-ahli Taurat ini bahwa mereka ini hanya menjalankan secara agamawi mereka, tetapi dalam hati mereka itu sesungguhnya tidak menyembah Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-15 ya. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara, yang diperhadapkan oleh umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus pada masa itu memang mereka menghadapi justru dari orang-orang Yahudi yang dikenal sebagai sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, justru mereka menunjukkan kemurtadan mereka kepada Tuhan. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan, karena engkau sudah murtad melawan kehendakku, maka aku hendak mencari bangsa yang tidak mencari aku. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita menjadi orang-orang yang tergolong terdahulu, mengenal Tuhan terlebih dahulu. Tetapi lama-kelamaan kita menjadi orang yang terkemudian, orang yang menjadi terakhir. Karena tadinya juga kalau kita perhatikan kehidupan kita, setelah kita pahami perjalanan bangsa Israel, bahwa selalu saya sampaikan, bangsa Israel itu yang lolos dari Mesir, dalam pengertian mereka yang dilepaskan dari Mesir itu, mereka ternyata tidak tembus sampai ke tanah perjanjian. Bahkan Musa juga tidak tembus, saudara. Musa hanya dipercayakan, disuruh naik ke gunung, lihatlah tanah perjanjianku, tapi engkau tidak berhak untuk menempatkan tempat tanah perjanjian itu. Wah, itu karena Musa melawan kekudusan perintah Allah. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah perjalanan bangsa Israel ini, saudara. Mereka itu ternyata kenapa tidak tembus ke tanah Kanaan? Karena ketika di padang belantara mereka gugur semuanya. Banyak yang binasa. Sehingga yang tembus adalah generasi yang lahir di padang belantara. Mereka kan kurang lebih itu 40 tahun. Ketika tadinya 40 hari Tuhan berkenan perjalanan mereka itu dari Laut Merah sampai ke tanah perjanjian cuma 40 hari. Namun karena mereka melakukan 4 dosa besar, yaitu menyembah berhala, berzina, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan, maka banyak yang gugur. Tetapi yang terus sampai ke tanah Kanaan justru generasi muda. Nah, ini adalah suatu kesimpulan dari firman Tuhan yang menyampaikan hati-hati, karena ada masanya orang yang terdahulu itu akan yang menjadi terakhir. Orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kehidupan kita sebagai orang percaya memang diibaratkan seperti perjalanan umat Israel. Kita dikatakan ketika Mesir ini diibaratkan seperti dunia, kita dilepaskan dengan mujizat Tuhan. Tuhan menjadikan kehidupan kita suatu bangsa kepunyaan Dia. Lebih baik kita buka dulu di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Minta tolong bacakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Terus, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Tetapi sekarang yang sudah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Yang dulu tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Terus, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Kita mungkin seperti diibaratkan bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itulah kehidupan rohani kita yang sebenarnya ketika mengenal mau mengikut Tuhan, mau menerima Yesus, saat itulah kita dibebaskan dari dunia, dari perkara-perkara kedagingan. Tetapi saudara, hati-hati bahwa kalau kita pelajari perjalanan bangsa Israel, ternyata mereka tidak tembus sampai ke tanah Kanaan. Ini berarti kehidupan kita yang tadinya dipanggil oleh Tuhan, dalam pengertian kita harus waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Kita tidak pernah tahu menghadapi padang belantara dunia ini. Padang belantara ini adalah suatu gambaran dunia yang sebenarnya tidak memberikan apa-apa kepada tubuh rohani kita. Dunia tidak akan memberikan apa-apa. Tetapi dunia mempunyai alat yaitu untuk menyesatkan orang-orang Israel rohani supaya mereka itu ditenggelamkan atau mereka dihukum oleh Allah. Sebab kalau kita perhatikan saudara, perjalanan bangsa Israel ini
adalah suatu perjalanan yang sangat dramatisir. Dalam pengertian, wah sangat luar biasa. Tuhan dengan setia, dia menuntun bangsa Israel melakukan mujizat-mujizat. Tapi tampaknya mereka tidak berubah di dalam kehidupan mereka. Tetap mereka memberontak kepada Tuhan. Terkadang kehidupan kita ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita mungkin bersaksi kepada orang, akhirnya orang diyakinkan dengan kesaksian kita, kita bisa menarik jiwa mereka. Akhirnya kita sama-sama berjalan di dalam kebenaran. Lama-kelamaan ternyata kita yang jatuh, tidak setia. Tidak setia, akhirnya kita tidak mendapatkan suatu kehidupan oleh janji firman. Justru yang terus itu, yang tembus, yang mendapatkan keselamatan malah orang yang kita saksikan. Nah, ini harus menjadi waspada bagi kita. Sebab kalau kita kembali lagi ke kitab Wahyu pasal 3 ini bagaimana di jemaat Sardis Tuhan sedang memperhatikan jemaat ini. Tampaknya mereka merasa diri mereka hidup. Namun Tuhan katakan sesungguhnya engkau mati. Kan dikatakan begitu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini apa artinya? Ini mengenai kehidupan rohani kita. Sesungguhnya hati-hati. Mungkin kita di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan bagaimana kesetiaan kita memberikan persembahan, pergi beribadah, mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Namun sebenarnya rohani kita itu tidak ada kesungguh-sungguhan yang sebenarnya seperti diibaratkan para ahli Taurat, bahwa hati mereka itu tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Padahal kalau kita perhatikan rahasia firman Tuhan, bagaimana kita mau datang mempersembahkan kepada Tuhan itu ada di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Di situ Allah menunjukkan lewat ilham Roh Kudus kepada Paulus, sehingga Paulus berbicara bagaimana cara orang percaya itu mempersembahkan sesuatu sebagai tanda ibadah sejati mereka. Tidak mengapa kita baca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di sini memberikan kita pengertian bahwa kita sebagai orang percaya, cara mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah yang sejati itu justru membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Tapi apakah sampai situ? Tidak. Di ayat keduanya Paulus meminta agar jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka harus menjadi orang yang jangan serupa dengan dunia ini. Karena memang kalau kita mau mengatakan tentang firman Tuhan, saya sudah sampaikan beberapa kali, firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan yang dimana dapat dipastikan dan tidak pernah ditutup-tutupi. Dalam pengertian kalau umat percaya itu harus menderita, ya dia menderita. Kalau umat percaya diberkati, dia diberkati. Tetapi seperti kita ambil contoh bagaimana Tuhan Yesus pengalaman hidup 3,5 tahun. Dia kan sudah mengatakan, ya barang siapa datang kepadaku, aku memberikan engkau kelimpahan. Tapi di masa-masa di mana dia yang harus menjalankan misi Mesias itu, Tuhan harus berterus terang bahwa aku akan mati dan aku akan dianiaya, tetapi aku akan bangkit. Di sini tandanya Tuhan tidak pernah sembunyi-sembunyi. Nah, ini sebenarnya menjadi pemahaman kita, khususnya mungkin sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan jangan terlalu banyak dimodif supaya enak didengar, seperti pendalaman Alkitab kemarin, bahwa akan ada masanya ketika Paulus sudah masuk kepada ajalnya, dia menulis surat kepada 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Coba kita 2 Timotius 4 ayat yang pertama mulai,
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Beritakanlah firman, siap sedia, senantiasa siap sedia, baik atau tidak baik keadaannya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran Ya. dan pengajaran. Terus. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena akan ada waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, saudara. Terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka mengumpulkan pendeta-pendeta, guru-guru untuk memperdengarkan, tolonglah firman Tuhan yang enak-enak, kita lagi masa sulit nih. Jangan makin bikin down. Nah, ibarat kata seperti itu terus. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, tetapi firman Tuhan tajam, mereka itu hanya untuk memuaskan keinginannya. Sebentar, duduk dulu sebentar. Saya mau lanjut sambung ke Petrus ya. Petrus ketika dia mendengar pemberitaan pertama tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan dengan berterus terang, Petrus, anak manusia akan mati dianiaya, akan disalibkan, tetapi aku akan bangkit. Nah, pada hari yang ketiga, coba kita buka di dalam Matius 16. Matius 16 Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Tetapi terus. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Ya. katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyaulah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dalam keterus-terangan firman Tuhan itu dengan gamblang menyatakan kebenaran itu tanpa ditutup-tutupi. Terkadang banyak juga orang-orang yang katanya beriman tetapi belum siap untuk menerima berita hal yang seperti ini. Contoh saja Petrus. Ketika Tuhan Yesus memberitakan suatu kabar kematiannya, Petrus langsung menarik gurunya. Lalu dia mengatakan, Tuhan, sekali-kali Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi apa yang diterima Petrus? Justru dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Petrus, kamu hanya bisa memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi bukan apa yang dipikirkan Allah. Enyalah kamu iblis. Nah, ini bisa menjadi suatu templakan bagi saya khususnya dan saudara sekalian, semua orang yang percaya. Terkadang kalau kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang terkesan buruk, yang terkesan mencekam, jangan-jangan kita ini adalah orang yang sudah dikuasai oleh iblis. Karena iblis selalu menawarkan kerajaan dunia di bumi ini hal-hal yang enak. Tidak ada iblis menawarkan untuk hal-hal yang buruk. Wah, tidak. Justru iblis menawarkan hal-hal yang enak supaya umat Kristen ini terikat dengan keinginan dunia dan melepaskan dirinya dari anugerah Allah. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting. Makanya dalam ayat 24 Tuhan Yesus menegaskan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya saudara, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hati-hatilah dengan kehendak kita pribadi. Terkadang kehendak Tuhan memang kalau kita melihat secara kasat mata, kok begini ya Tuhan. Tapi belajarlah dari firman Tuhan. Ayub dalam sengsaranya itu 3 anaknya mati. Harta kekayaan yang ribuan ternaknya itu habis dalam sekejap.
Baru dia mendengar dari hambanya datang, Tuanku Ayub, ternakmu mati semua. Baru mungkin Ayub belum ambil nafas untuk menenangkan diri, datang lagi hamba yang satu, Tuanku Ayub, hewan-hewan di padang rumput itu semua mati. Terkejutlah Ayub, bahkan belum lagi sampai situ, baru dia mungkin ingin menenangkan lagi, datanglah berita, anak-anakmu mati semua. Wah, tidak sampai situ saudara. Ayub ketika dia sudah mengalami hal seperti itu, dia tetap memuji Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bahwa sesungguhnya aku datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, aku akan kembali juga dengan tidak membawa apa-apa. Alkitab mencatat dalam hal ini, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Tidak sampai situ saudara, ternyata iblis mencobai lagi hidupnya dengan menaruh bara bisul-bisul dari tulang tengkoraknya sampai ujung kaki. Wah, saking gatal dan pedisnya dia mengambil sekeping beling dan dia menggaruk-garuknya sampai berdarah saudara. Bahkan apa yang dia harapkan, mungkin satu-satunya harapan yaitu istrinya datang untuk menguatkan dia. Wah, justru istri mengatakan, matilah kau Ayub, hujatlah Allah itu. Wah, itu adalah suatu tantangan tubuh jiwa roh itu memang betul-betul mengalami tantangan yang berat. Mungkin Ayub pada saat itu betul-betul berharap satu-satunya orang yang dia kasih ternyata justru mengajarkan supaya Ayub menghujat atas bala yang dia terima. Tapi Ayub berkata kepada istrinya, engkau berkata seperti perempuan gila ya. Bukankah engkau dapat menerima, jikalau engkau dapat menerima apa yang baik daripada Allah, mengapa hal yang buruk itu kamu tidak bisa terima? Inilah mental daripada gereja Tuhan. Kita menghadapi persoalan, sesungguhnya kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Sesungguhnya ketika hal-hal yang tidak kita dapat jalani, kita tidak mampu jalani, disitulah justru di masa-masa kesesakan, saat itulah manusia kalau direndahkan, dia baru menadakan tangan. Dia baru dia baru menoleh ke atas untuk berbicara kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Terkadang manusia seperti itu, tapi kalau manusia dari dalam pengertian hidupnya itu ada di atas, wah dia lupa. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8 dan selanjutnya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi Amsal Salomo dalam doanya, harapannya kepada Tuhan, dia tidak minta kekayaan, tidak minta kemiskinan juga, tetapi dia mau menerima apa yang menjadi bagiannya saja. Terus supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Supaya kalau manusia kenyang itu penyakitnya lupa Tuhan. Terus atau kalau aku miskin atau aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Nah, kalaupun hidup terlalu menderita, miskin, waduh, tentu pasti kita akan berbuat hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Ya mungkin seperti tadi, sesuai teks, kita mungkin bisa mencuri uang orang, atau dengan cara-cara kejahatan lainnya. Bagaimana kita mencuri harta kekayaan orang dengan berbagai cara dan sebagainya. Nah, ini berbahaya juga. Makanya kita sebagai orang percaya, sebenarnya Tuhan akan memelihara kehidupan kita di dalam hal kecukupan. Sama seperti bangsa Israel yang berada di padang belantara, itu padang belantara tidak memberikan makanan sedikit pun, tetapi yang memberikan makanan roti dan air itu justru roti dari langit, yang jatuh dari langit, roti mana, lalu air yang keluar dari batu. Sehingga bangsa Israel dalam keadaan terpelihara dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam dunia ini saudara, sesungguhnya banyak sekali makanan-makanan. Dari bagaimana perkataan-perkataan yang terkesan makanan rohani, tetapi justru malah membinasakan, membuat kita mengalami mati rohani. Tanpa sadar kita merasa hidup, merasa fine-fine aja, tetapi ternyata kita sudah mati secara rohani. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau hidup di dalam Tuhan, kita mengingat perjalanan bangsa Israel itu,
Tuhan memberikan mana itu supaya mereka mengumpulkan, dan mana itu cukup untuk 1 hari saja. Cukup mereka konsumsi untuk 1 hari saja. Itulah kenapa Tuhan katakan biarlah kesusahan sehari diselesaikan sehari itu aja. Nggak usah berpikir, wah gitu, bagaimana besok apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Tuhan katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengapa kita buka sebagai ayat terakhir Matius pasal yang ke Matius 6 ayat yang ke ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kita yang dengan kekhawatirannya itu memperpanjang umur kita? Ternyata kekhawatiran itu dapat memperpendek umur kita. Karena kalau orang penuh dengan khawatir, itu banyak tekanan, stres dan sebagainya, akhirnya jadi penyakit dalam tubuh. Nah, terus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, terus. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang sehari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal semua Allah. ini ternyata dipertanya-tanyakan, dicari-cari oleh bangsa-bangsa terus yang tidak mengenal Allah terus. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kuncinya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kenapa dikunci kok Tuhan tidak mengatakan ya hari esok itu ada hari kedamaian, hari esok itu ada hari yang bersukacita. Tapi Tuhan katakan hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Karena memang firman Tuhan kalau kita pahami secara lengkap dan sempurna, itu saling mendukung. Sebab kalau kita hubungkan ayat 34 ini dengan Ayub pasal yang ke-14 ayat pertama, itu dikatakan tidak ada seseorang yang lahir dari perempuan itu kalau tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Semua orang yang lahir dari perempuan, ya kecuali ada yang lahir dari rasa nggak mungkin ya. Semua orang yang lahir dari perempuan itu akan mendapatkan kesusahan. Hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan apa ya? Penuh dengan pergumulan, penuh dengan apa? Kegelisahan. Artinya ya manusia secara naturnya memang berpikir bagaimana aku akan makan esok hari, apalagi keadaan seperti ini. Oh haleluya, disinilah terletak suatu iman. Tapi bukan berarti kita iman tidak bergerak sama sekali. Justru dengan kita mengimani firman Tuhan, kita lakukan ini. Kita lakukan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka soal yang lain itu akan menjadi tambahan bagi kita. Dalam pengertian, di sini ada juga orang salah menafsir ya. Banyak juga beberapa hamba Tuhan mencoba memodifikasi atau mencoba melebih-lebihkan tambahan-tambahan di sini. Saudara yang betul-betul ingin pesawat, ingin rumah yang besar, ingin istri yang cantik dan sebagainya, asalkan kalau saudara mencari dulu kerajaan dan kebenarannya, maka hal itu akan ditambahkan. Nah, ini sama seperti suatu bidat di abad 15, 16, 17 kalau tidak salah, di mana tentang suatu ajaran teori kemakmuran. Jadi semua itu dia modifikasi menjadi firman Tuhan yang menyenangkan telinga mereka yang mau mendengar. Nah, ini berbahaya. Artinya mereka sudah mencoba untuk menutup kebenaran itu.
Padahal kalau kita melihat konteksnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konteksnya ini ditambahkan kepadamu apa? Di dalam ayat yang ke-25 mengatakan begini ya, dalam satu konteks. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini bahan-bahan pokok, makanan, minuman, dan pakaian. Nah, nggak usah berlebihan ditambahkan, oh puji Tuhan, saya akan mendapatkan mobil baru, saya akan mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang besar. Wah, itu terlalu berlebihan. Sangat amat berlebihan. Tergantung ya, sebenarnya balik lagi. Kalau iman saudara betul-betul mau melakukan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan beri lewat berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saya percaya Tuhan tahu segala kemampuan kita. Kalau kita mendapatkan mungkin mobil yang banyak, ya puji Tuhan, berarti kita mempunyai talenta untuk mengelola kekayaan seperti itu, mengelola materi-materi dunia seperti itu. Tapi jangan kita tidak ada kemampuan maunya yang tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan jangan engkau memikirkan hal-hal yang tinggi, itu bisa menyesatkan kamu. Nah, ini yang menjadi kesalahan manusia, karena mereka selalu mengikuti keinginan hatinya, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita berdoa, kita selalu meminta apa yang terbaik daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah kasih, kita malah mengeluh, Tuhan masa kok cuma seperti ini, saya bisa lebih lagi, bisa lebih. Ya, tanpa disadari sesungguhnya kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi bukan apa yang dipikirkan Allah. Oleh sebab itu, ingatlah firman Tuhan, hal-hal atau sifat orang percaya yang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang percaya sebenarnya kelihatan hidup, tetapi di mata Tuhan itu mereka mati secara rohani. Kalau mati secara rohani, harus butuh kebangkitan daripada Tuhan. Kebangkitan daripada Tuhan, Yehezkiel 37 atau 39, saya lupa. Di situ Yehezkiel diperlihatkan suatu lembah maut dan banyak tulang-tulang yang kering di situ. Itu tulang-tulang orang Israel. Tetapi Tuhan katakan, berfirmanlah kepada tulang-tulang itu, maka aku akan membangkitkan dan menghidupkan mereka. Ini gambaran orang yang sudah mati rohaninya. Kalau mereka mau kembali kepada kehidupan yang benar, kepada jalan yang benar, mereka harus mencari kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang penuh kasih. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Kau gembala kami yang baik. Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami hingga pada saat hari ini. Ampunilah atas segala dosa, atas segala kekurangan kami, perbuatan-perbuatan kami yang melanggar kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, dikala kami menghadapi masa-masa sekarang ini, biarlah Tuhan kami boleh berjalan dengan Roh-Mu, kami boleh berjalan dengan iman Tuhan, bahwa Engkau yang kalau boleh memelihara, menjaga, menyertai bangsa Israel di padang belantara, yang dimana di padang belantara tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberikan makan, namun justru Engkau memelihara mereka. Begitu juga kehidupan kami sebagai Israel rohani menghadapi padang belantara dunia ini. Tuhan, Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan, Engkau akan senantiasa mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk lebih mengerti akan rencana-Mu. Saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau suci kuduskan hati pikiran kami, agar kami boleh layak bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya,
Lawatilah hati kami semua. Negeri Allah Ridi bidisi andala wala rada sidi. Ridi la wala rada sidi bidi krai la wala rada wala rawa bidisi andala. Ridi la wala ridi bidisi andala wala rawala rawala rawa. Lord, it is I, who now declare, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawa dan segala domba-domba. Hai hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu, Bikrai Tunai. Aku selalu membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu, may the Lord Tunai. Hormatilah kehadiranmu di tengah-tengah kamu, Bikrai Tunai the Lord. Perhatikan kamu baik-baik suaraku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu, karena kamu adalah kekasih hatiku, Bikrai Tunai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu pelihara persekutuan kamu dengan aku, karena di dalamnya ada hal-hal yang perlu aku sampaikan kepada kamu. Sudahkah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hamba-Ku? Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Menlo Tunai. Aku mau bawa kamu pada pengertian rohani yang sebenarnya, untuk kamu boleh terbuka mata rohani kamu. Kamu dapat melihat perkara-perkara yang ajaib di akhir zaman ini. Hamba-Ku dan anak-anakku, tetap lakukan kegiatan yang aku berikan bagi kamu, Nedlo Tunai. Karena di mana kamu berkumpul, aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Aku mengasihi kamu, hamba-Ku dan anak-anakku. Let it come to
tonight. Aku tahu seringkali kamu bimbang, seringkali kamu khawatir dengan keadaan yang sudah terjadi. Tapi semua itu kalau aku tidak izinkan tidak terjadi. Tapi kalau aku izinkan terjadi, Neni Crowdelai, aku berjanji aku tetap melindungi kamu. Menulis Admotrai, aku tahu ada di antara kamu yang meragukan aku. Neni Lotunai, hambaku dan anak-anakku tetap tegar kamu melayani pekerjaanku. Karena kamu patut bersyukur kalau kamu masih boleh beribadah seperti ini. Karena ada satu waktu kamu tidak bebas seperti ini. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Aku mau membekali kamu dengan kebenaran firman-Ku yang dapat memberikan kekuatan bagi kamu untuk tetap kamu mengandalkan aku di dalam kehidupan kamu. Karena ingat, kalau kamu mengandalkan kebolehan kamu, kekuatan kamu, kamu akan gagal semata-mata dan kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu mengandalkan aku yang mempunyai segala sesuatu, hamba-hambaku dan anak-anakku, termasuk apa yang ada pada kamu, itu adalah pemberian yang merupakan titipanku kepada kamu. Kamu tidak perlu bangga Mikrecunai, tetapi kamu bangga karena kamu ada di dalam aku. Segala sesuatu yang menjadi kepunyaanku menjadi kepunyaan kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh bergaul dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Ku, Mikrecunai, hamba-hambaku tetap melayani pekerjaanku walaupun kamu harus mengalami banyak tantangan. Aku berjanji kamu tidak akan berjalan sendiri, tapi aku tetap bersama-sama dengan kamu. Aku sedia berperang ganti kamu. Itulah sebabnya kamu harus banyak berdiam diri, Betranau. Selalu duduk di kakiku, minta kekuatan, minta Betranau tenai pertolonganku. Karena pertolonganku hanya datang kepada orang-orang yang senantiasa takut kepadaku. Mengertikah kamu? I speak on tonight. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepadaku. Karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu. Hamba-hambaku, di manakah pemberian-pemberian yang aku percayakan? Jadilah kamu bendahari yang baik. Di akhir zaman ini aku akan memakai setiap orang yang membuka hati untuk aku dan melayani pekerjaanku. Walaupun kamu berkata kamu tidak bisa dan tidak mampu, tapi ketika kamu menyerah meminta Rohku akan bekerja, kamu akan lihat pemakaianku dalam hidup kamu. Aku butuh tenaga-tenaga kamu. Siapkan diri kamu untuk melayani aku dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu takut, karena sesungguhnya walaupun kamu akan mengalami masa yang sukar yang akan datang di tengah-tengah dunia ini, karena semua itu adalah penggenapan firman. Tapi aku berjanji, Betnoni Cry, Become tonight, aku akan memelihara hamba-hambaku dan anak-anakku yang setia dan taat kepadaku. Mengertikah kamu? Etrodilah tonight, Mikrodilah tonight, hai hambaku, Become tonight, Lord tonight. Tetaplah engkau pada pendirianmu yang benar di dalam kebenaran. I don't know karena rahasia-rahasia kebenaran aku akan ungkapkan lewat hikmat yang aku akan berikan kepadamu. Mikrecunai, jangan pandang ke kiri dan ke kanan, tapi pandanglah kepadaku, karena aku punya rencana yang indah
Disik adulo tunai demi penyelamatan umat manusia. Bet no dikrai termasuk kaum keluargamu dikrai lo tunai. Let no dilisi bikau tunai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh hai hambaku dan anak-anakku. Jangan ada persumbutan di dalamnya. Karena ada berkat yang aku siapkan bagi kamu yang tidak pernah kamu pikirkan. I don't know dikrai. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang aku sediakan bagi orang yang mengasihi aku. Let no dikrai. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh dan waspada, berjaga-jagalah kamu dan tetap tinggal di dalam doa. Neno dikrai lo tunai. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami boleh dikuatkan dan dihiburkan dengan suara Roh-Mu. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Ini membuktikan kasih setiamu senantiasa menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami tetap serahkan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan beracara bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau tetap membela Tuhan pemerintah yang ada. Engkau tetap memberikan kebijaksanaan hikmat yang daripadamu, terutama roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga dalam diri manusia sesungguhnya di balik bencana ini ada tangan Allah yang besar yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami tetap berdoa bagi Tuhan Presiden kami, bahkan sampai pada pejabat tinggi Tuhan, para menteri, bahkan pemimpin yang terendah. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, lindungilah mereka Tuhan, agar mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hindarilah Tuhan dari segala virus apapun Tuhan, sakit penyakit, tetapi Engkau pelihara Tuhan yang menjadi pemerintah kami di tempat ini. Kalau mereka adalah wakil-Mu, Engkau akan menjaga, Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Bahkan kaum keluarga mereka masing-masing Engkau juga tetap menjaga dan memberkati. Begitu juga kami tetap berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berada di Indonesia ini, yang senantiasa berharap sungguh kepada-Mu. Engkau akan memelihara kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak terkecuali juga Tuhan bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan. Engkau tetap pelihara mereka. Jikalau ada anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, biarlah saat itu tangan-Mu turut campur tangan, membela dan memelihara kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah pada saat ini kami boleh diberkati oleh-Mu. Tidak terkecuali Tuhan, keluarga di tempat ini tetap diberkati oleh-Mu dalam segala perkara. Apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, walaupun saat ini mungkin dengan keadaan yang ada kami belum bisa beraktivitas Tuhan secara normal, tetapi kami percaya Engkau tetap memelihara kehidupan kami, memelihara anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa berusaha mengutamakan mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, jemaat-Mu yang ada Tuhan di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan, Engkau juga jamah dan lawati mereka Tuhan, sehingga kami semua diberkati, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati dihiburkan, kami yang sakit akan disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi ibadah kami pada saat hari ini. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa kita oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita dan akan terus menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Ya, mungkin sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, bisa disaksikan kalau ada kenyataan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara,
Saya ingin saksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak waktu kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Saya melihat bahwa ada satu pintu yang di atas, saudara-saudara, yang begitu seperti emas pintunya, berkata emas begitu, dan tiba-tiba pintu terbuka dan suatu sinar keluar dari pintu itu dan menerangi kita semua yang ada di tempat ini. Dan waktu saudara-saudara terang itu datang di tempat ini, tiba-tiba saya melihat bahwa Tuhan Yesus turun perlahan-lahan dengan baju berjubah panjang, dan dia hadir di tengah-tengah kita, dan dia katakan bahwa aku adalah gembala yang baik. 3 kali saya menengking, saudara-saudara, tapi semakin saya tengking ketika kali itu semakin terang saya melihat. Dan saya bersyukur, saudara-saudara, kalau Tuhan boleh mengizinkan melihat penglihatan ini, saudara-saudara, dengan mata yang tertutup. Saya bersyukur karena apa yang Tuhan boleh percayakan kepada saya mau jalankan dengan setia. Walaupun banyak tantangan yang saya harus hadapi, tapi saya katakan bahwa saya mau tetap setia. Apa yang Tuhan percayakan itu saya mau jalani dengan setia. Dan kemudian waktu sudah Tuhan datang dan nubuatan itu datang, tiba-tiba saya melihat Tuhan ada di depan saya dan dia ucapkan apa kata-kata yang dia sampaikan itu yang saya ikutin suaranya untuk menyampaikan, dan saya melihat dia berjalan kepada kita satu persatu. Tidak ada satu yang dia lewati, saudara-saudara, tapi ada hal-hal yang saya lihat bahwa di atas kepala kita ada seperti kemuliaan Tuhan yang ada di atas kita. Dan Tuhan katakan, aku punya rencana yang indah bagi setiap kamu. Kalau kamu membuka diri dan menerima aku sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Aku akan memakai kamu dengan caraku sendiri, Tuhan katakan. Tapi satu hal, kamu harus menjadi pelaku firman, dan kamu harus setia melayani aku. Itu yang saya dengar dengan jelas Tuhan katakan kepada kita semua. Dan Tuhan berdiri di depan dan dia katakan, apa yang ada pada kamu, jangan kamu takut. Sampaikan itu dengan berterus terang, terutama disampaikan kepada hambanya. Apa yang Tuhan telah sampaikan kepada dia, dia harus sampaikan dengan berterus terang. Tidak perlu takut, karena Tuhan katakan bahwa dia akan memberi hikmat untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran ini. Dan kemudian sudah Tuhan ingatkan bahwa setiap pemberian-pemberian Tuhan yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan, Tuhan mau supaya kita perkembangkan itu, atau kita senantiasa mempergunakan dengan sebaik-baiknya tetap di dalam kebenaran yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, sesudah itu saya melihat bahwa Tuhan berdiri kembali di depan, dan dia katakan bahwa dia melihat, dan saya melihat dalam penglihatan itu bahwa orang-orang yang beribadah di mana Tuhan senantiasa menyinari dengan terang. Dan dia katakan, itu aku mau supaya umat-umatku harus mencari aku dengan sungguh-sungguh. Dengan kejadian seperti ini Tuhan katakan, itu aku izinkan, karena aku mau melihat apakah kamu tetap setia berpaut kepada aku tidak. Tapi Tuhan katakan, aku berjanji kalau kamu tetap takut kepadaku dan beribadah, aku senantiasa menjaga, melindungi kamu. Itulah akan ada perbedaan di akhir zaman ini. Kemudian saudara-saudara, yang terakhir saya melihat ada sesuatu hal yang mungkin saya tidak pernah lihat, saudara-saudara. Di mana ada satu waktu itu, di mana ada sinar kemuliaan turun di tengah-tengah dunia. Saya tidak tahu di mana itu, yang penting di tengah-tengah dunia ini. Dan saya melihat begitu banyak orang yang datang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Ada yang sudah menangis, ada yang berlari-lari dan menarik anak-anak mereka. Dan dia katakan bahwa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan di saat itu waktu Tuhan melihat, saya melihat dalam penglihatan itu bahwa Tuhan melihat dan melindungi. Dan dia katakan bahwa mataku tertuju kepada orang-orang di dalam dunia ini. Di situ saya lihat ada tertulis Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Pada kali itu sesudah itu sudah saya melihat bahwa apa yang terjadi itu Tuhan katakan satu saat di mana akan terjadi seperti ini, orang akan berlari-lari untuk mencari aku. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan katakan bahwa jangan kamu takut. Kalau kamu tetap berdiri atas firman dan melakukan firman Allah, kamu akan lihat pertolonganku ada kepada setiap orang yang percaya. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak, yang saya terus saksikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa udah jelas ya, nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Cuma mungkin ya ada tanda-tanda kelihatan tentang keadaan dunia nanti. Ada suatu masa kemuliaan Allah itu bersinar, cuma belum tahu tempatnya di mana. Tetapi disitulah terjadi hujan pertobatan, banyak orang mencari kebenaran. Ya mungkin itu biasa efek dari bencana-bencana sebelumnya, sehingga mereka jadi haus dan lapar untuk mencari
kebenaran firman Tuhan. Lalu tadi ada ayat di Amsal ya, Amsal 15 ayat berapa tuh? Ayat yang ketiga. Mata Tuhan, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, puji Tuhan, ini menjadi warning bagi kita, karena dimanapun kita berada, bersembunyi pun, Tuhan tetap dapat melihat segala apa yang kita perbuat, dan Tuhan juga bisa menjadi hakim pada kesudahan alam nanti, di mana orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing. Puji Tuhan, saya kira itu saja penjelasan dari kami, dan kita akan masuk. Saya akan mendoakan, tetapi dari online, dari live streaming mungkin kita sudahi saja sampai saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat saudara yang sudah setia untuk menyaksikan ibadah live kami. Shalom semua.